Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulida Nurul Aisyah. Saya dari SMP Negeri 2 Bulus Pesantren. Saya akan membawakan dongeng dengan judul Tijah si Anak Pemulung yang Hebat. Dongeng yang akan saya bawakan ini adalah karya saya. Yuk langsung aja kita lihat cerita dongengnya. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak perempuan bernama Tijah bersama ibunya yang janda. Mereka hidup dalam kemiskinan dan Tijah masih duduk di bangku SMP. Namun, ia sering bantu ibunya dengan mengumpulkan sampah plastik dan kertas yang dapat dijual. Meskipun mereka hidup sulit, Tijah tetap semangat sekolah dan ibunya selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Suatu hari, ibunya jatuh sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas memulung, padahal kebutuhan sehari-hari mereka tercukupi dari hasil menjual barang bekas yang mereka temukan. Namun, Tijah tidak pernah malu sepulang sekolah sambil mencari barang bekas yang dapat dijual. Di hari Minggu, ketika Tijah sedang menggantikan ibunya yang sakit untuk mencari barang bekas di tetangga desa, Tijah melihat seorang nenek tua yang sedang tersesat di jalan. Tijah bertanya kepada nenek tersebut. "Assalamualaikum, Nek." Nenek tua tersebut menjawab dengan suara yang pelan dan terbata-bata. "Waalaikumsalam. Kamu siapa, Nak?" "Saya Tijah, Nek. Nenek sedang apa di sini?" "Saya mau ke rumah anak saya, tapi saya lupa jalannya." Terlihat nenek tua tersebut seperti memegang sesuatu di tangannya. "Nama anak nenek siapa?" "Anak saya lurah desa Bulus Pesantren." "Mari saya antar, Nek." Merasa bahagia dan sebagai tanda terima kasih, nenek tua tersebut memberikan sesuatu yang ada di genggamannya, yaitu sebuah tasbih. Tijah menerimanya dengan senang hati. "Wah, tasbihnya sangat indah, Nek. Terima kasih." Lalu Tijah membawa tasbih itu pulang dan memberikan kepada sang ibu. "Apa ini, Nak? Bukan barang curian, kan?" "Kenapa ibu bilang demikian? Tijah tidak mungkin mencuri, Bu. Lagi pula Tijah tahu mencuri itu perbuatan yang tidak baik dan tercela. Ibu selalu mengajarkan kepada Tijah untuk berbuat baik dan berkata jujur kepada orang lain." "Maafkan ibu, Nak, jika perkataan ibu membuat kamu marah dan kecewa. Ibu hanya khawatir." "Iya, Bu, Tijah juga minta maaf jika perkataan Tijah agak keras kepada ibu. Tijah benar-benar kaget ibu berkata demikian." Lalu keduanya saling berpelukan dan melanjutkan penjelasan asal-usul tasbih tersebut. "Ini adalah tasbih pemberian dari seorang nenek yang Tijah tolong, Bu." "Masya Allah, terima kasih, Nak. Kamu telah tumbuh menjadi anak yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga Allah melindungi dan kelak kamu menjadi orang yang sukses." "Amin, terima kasih, Bu." Ibunya lalu melihat-lihat tasbih yang ada di genggamannya, merasa bahwa tasbih tersebut memiliki aura yang baik dan ada kekuatan aneh yang mengalir dalam dirinya, terasa lebih tenang dan damai. Ibunya mulai menggunakan tasbih tersebut untuk berzikir setiap harinya. Sejak saat itu, ibunya sembuh dari sakitnya dan mereka kehidupannya perlahan mulai berubah. Mereka mendapat banyak bantuan
orang-orang yang baik hati dan Tijah menjadi lebih percaya diri. Berita tentang tasbih karomah itu menyebar dengan begitu cepat. Banyak orang datang ke rumah Tijah untuk meminta pertolongan. Ibu dan Tijah dengan senang hati membantu mereka. Ia menemukan bahwa hidup ini memiliki makna yang begitu besar. Sejak saat banyak orang yang datang meminta pertolongan, Ibu Tijah tidak lagi mencari barang bekas, tetapi tetap dilakukan Tijah sepulang sekolah. Ketika musim liburan tiba, Tijah membantu ibunya dengan mencari dan mengumpulkan sampah bekas di pasar. Ia menemukan sebuah buku tua yang kusam tergeletak di tanah di dekat tumpukan sampah. Ah, buku apa itu? Sepertinya tidak ada yang punya. Jika aku ambil pun tidak apa-apa. Lalu Tijah mengambil buku tua tersebut. Tijah membukanya dengan hati-hati karena sebagian dari buku itu telah sobek dan kotor. Wah, ternyata buku ini adalah... Dan ternyata buku itu berisi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tijah merasa tertarik dan membawa buku itu pulang. Tijah membaca-baca buku itu dan menemukan bahwa ia memiliki bakat dalam bidang teknologi. Ia membuat alat-alat sederhana dari bahan-bahan bekas yang ia temukan. Alat-alat itu sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Suatu hari, pemerintah mengadakan kompetisi inovasi teknologi. Tijah memutuskan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Ia telah membuat sebuah pembersih lingkungan sampah secara efektif. Tijah meminta izin dan doa restu kepada ibunya. Ibu, Tijah ingin berbicara kepada ibu. Ada apa, Nak? Apa kamu sudah lelah mencari barang bekas? Bukan itu, Ibu. Tijah senang-senang saja kok mencari barang bekas. Lagi pula, itu kan juga sebagian dari ibadah membantu Ibu. Tijah ingin mengikuti kompetisi inovasi teknologi tingkat desa. Tijah telah membuat sebuah alat pembersih sampah secara efektif dari bahan-bahan bekas. Baiklah, Nak. Ibu restui kamu ikut kompetisi itu. Semoga kamu sukses dalam kompetisi. Amin. Terima kasih, Bu, atas doanya. Tapi, Nak, Ibu minta kamu gunakanlah tasbih ini untuk berzikir agar kamu mendapatkan karomah dari Allah atas kerja kerasmu. Siap, Ibu. Terima kasih. Sejak saat itu, Tijah tidak hanya mempersiapkan alat inovasi teknologinya, tetapi juga berzikir setiap malam untuk kesuksesannya. Tibalah waktunya kompetisi. Tijah dengan tenang dan senyum manisnya mendemonstrasikan alatnya di depan para juri. Alatnya sangat mengesankan hati para juri. Dan Tijah berhasil menjadi pemenang. Di bulan berikutnya, Tijah kembali mengikuti kompetisi, mewakili desanya di tingkat kabupaten. Rasa syukur Tijah yang selalu rajin beribadah dan membantu orang tua berbuah kesuksesan. Ia kembali menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah berupa uang. Tijah menggunakan uang itu untuk merenovasi rumahnya agar lebih layak huni dan indah ditempati. Sejak saat itu, keluarga Ibu Tijah dan anaknya tidak lagi mencari barang bekas. Mereka mendapat banyak pesanan pembersih sampah dari desa-desa lainnya. Saya Maulana Nurul Aisyah, sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.